Amin, 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 ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nurlisa, NIM 11910323179179 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Di sini saya memenuhi tugas dari pembelajaran Kapitas Selekta Pendidikan dari dosen pengampu Suci Habibah MPD. Pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang problematika pemerataan pendidikan. Yang pertama akan dibahas adalah kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. Daerah yang memerlukan perhatian dalam masalah rendahnya pemerataan pendidikan adalah daerah pelosok negeri atau terpencil. Selain akses dan distribusi yang sulit, akses pendidikan pun sulit diselenggarakan di daerah-daerah tersebut. Di daerah pusat pemerintahan pun terdapat beberapa warga usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan. Salah satu contoh permasalahan adalah anak-anak usia sekolah dasar tidak bersekolah dan bekerja mencari uang di jalanan, misalnya dengan mengamen dan sebagainya. Ini merupakan indikasi bahwa tidak semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, sehingga pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia tergolong rendah. 1. Pemerataan pendidikan formal. Yang A adalah pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan untuk anak yang belum menginjak pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini. Misalnya, playgroup dan teman kanak-kanak. Ketersediaan pendidikan prasekolah banyak ditemukan di daerah perkotaan. Sebaliknya, pendidikan prasekolah jarang ditemukan di daerah terpencil. Yang B adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah dapat pula dirasakan anak-anak usia sekolah menengah tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah dari pendidikan dasar dengan alasan bahwa tidak memiliki biaya untuk sekolah. Selain itu, fasilitas yang tersedia berbeda dari tempat satu dengan tempat lain. Perbedaan ini dapat dirasakan antara pendidikan menengah yang ada di perkotaan dengan pendidikan menengah di daerah terpencil. Yang C adalah pendidikan tinggi. Permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan pada jenjang pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mengenai biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan tinggi tersebut. Selain itu, faktor lain adalah warga negara yang tidak menganggap penting pendidikan tinggi, sehingga mereka puas dengan lulusan pendidikan dasar atau menengah, bahkan tidak bersekolah. Yang kedua adalah pemerataan pendidikan non-formal. Di samping menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat, kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah. Apalagi pendidikan non-formal pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang pertama adalah sebagian masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang kedua adalah masih terdapat pendirian atau penyelenggaraan pendidikan prasekolah
ketiga adalah kondisi sosial ekonomi di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar miskin. Hal ini telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar. Yang keempat adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dan yang kelima adalah kurangnya kesadaran pendidikan dari warga negara. Yang keenam adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang terakhir adalah akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi di daerah tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Untuk meningkat kualitas dan pemerataan pendidikan, berbagai langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan. Akses tersebut, pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dewasa ini, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia telah berupaya untuk memeratakan pendidikan formal sekolah dasar, kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, kemudian sekarang ditambah menjadi 12 tahun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.